Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi alhama 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Alhamdulillahilladzi min rahmatihi wa syafaqatihi ala ibadihi an anzala kitabahul Qur'an wa arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hadiyan ila ma yajibu ala ibadihi wa ma yahrumu alaihim wa ma ila dhalik. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, para anggota partai yang dirahmati Allah SWT, insyaallah pada sore hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan kepada antum semuanya, kepada kalian, tentang ilmu. Sebetulnya ini ilmu yang tidak mudah bagi kebanyakan ikhwah dan akhwat yang menekuni ilmu syariah sekalipun, karena ada bahasa yang asalnya memang banyak bercampur dengan mantik, dengan logika, yaitu tentang ilmu usul fiqh. Sore hari ini sementara saya menyampaikan apa yang saya anggap sesederhana mungkin, mudah-mudahan difahami, karena dari performa atau katakanlah indikator capaian yang diinginkan dari materi ini, antum memahami pengambilan hukum dari dasar-dasar syariah. Maka mungkin secara singkat, mungkin kalau nanti akan dibagi dalam pertemuan berikutnya, saya berharap kepada bidang terkait untuk bisa membagi mana-mana yang harus disampaikan, karena memang ini cukup luas, ilmunya cukup luas. Tapi pada sore hari ini saya ingin menyampaikan hal yang saya anggap semudah mungkin, mudah-mudahan bisa dipahami. Saudara-saudaraku sekalian, jadi sering disebut ilmu ini, ilmu usul fikih ini namanya ilmu idhofi. Artinya idhofi itu maksudnya bahwa dia penamaan usul fikih itu terdiri dari kata usul dengan kata fikih gitu. Usul itu sering diartikan ad-dalil, sering didefinisikan ma yubna alaihi ghairuhu, apa yang sesuatu yang lain itu didasarkan atas dia gitu. Jadi seperti kalau pondasi rumah, ya maka rumah itu dibangun di atas pondasi gitu. Makanya dia disebut usul. Usul itu sendiri jamak dari asal, bentuk plural dari asal, jamaknya usul gitu. Fikih itu adalah al-fiqhu, menurut etimologinya al-fahm. Ada yang mengatakan faham saja, ada yang mengatakan al-fahmud daqiq, pemahaman yang cukup mendalam, cukup rigid, istilah bahasa Indonesianya ya. Jadi bukan semata-mata paham. Nah, sedangkan secara terminologi fikih itu ya mengalami perkembangan pengertian atau makna. Kalau pada awal-awal misalnya zaman Abu Hanifah, maka fikih itu mencakup semuanya, pemahaman agama, kira-kira fiqhuddin,
Sehingga dia mendefinisikan fikih itu ma'rifatul nafsi ma'alaha wa ma'alaiha. Pengetahuan seorang jiwa apa yang wajib, apa yang terlarang gitu. Apa yang boleh, apa yang tidak. Berarti masuk di situ akidah masuk, fikih sekarang masuk, tasawuf masuk, muamalah masuk, semua masuk gitu. Nah, dalam perkembangannya kemudian nama fikih itu mengalami penyempitan makna dan definisi yang cukup masyhur dan yatanaqaluhul ulama ujilan ba'da jil, diriwayatkan oleh para ulama dan dari generasi ke generasi sampai ke kita sekarang itu adalah definisi fikih menurut Imam Syafi'i. Di Imam Syafi'i maka fikih itu dikerucutkan menjadi kalau bahasa kita sekarang ilmu syariah yang praktis. Jadi yang i'tiqadi, akidah tidak dimasukkan dalam penyebutan fikih, tapi hanya ibadah-ibadah syariah yang praktis, sholat dan seterusnya, puasa dan seterusnya, jual beli dan seterusnya. Sehingga dikenal definisi Imam Syafi'i itu al-fiqhu huwa al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariah yang praktis, al-muktasabu, yang ilmu itu diambil, diusahakan begitu, min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Itu fikih. Nah, usul fikih itu dasar dari ilmu fikih itu sendiri. Itu namanya usul fikih. Itu mungkin secara ringkas ya. Nah, di dalam usul fikih ini dibahas ya tentang dasar-dasar fikih gitu. Sehingga sering disebut pembahasannya itu tentang al-hakim, al-mahkum, al-hukam, al-mahkum alaih, al-mahkum fih begitu ya. Nah, dalam konteks ini saya agak ingin meringkas bahwa pembicaraan agak krusialnya adalah di pembicaraan al-adillah asy-syar'iyyah dan nanti istismarul ahkam min al-adillah asy-syar'iyyah. Mungkin boleh saya gambarkan di papan tulis. Jadi dalam ilmu usul fikih itu, sebelum kita bagaimana memahami bagaimana hukum itu dia ambil, maka ada kajian tentang al-adillatul asy-syar'iyyah. Ini ya. Nah, fikih itu diambil dari mana nih pokoknya? Dasarnya dari mana? Maka diumumkan dari dalil. Nah, dalil syar'i, al-adillatul syar'iyyah ini sering dibagi dua oleh para ulama. Ini yang al-muttafaq alaih. Ya. Al-muttafaqu alaiha, al-muttafaqu alaiha. Yang di sini al-mukhtalafu fiha. Nah, dalil syariah yang dalam konteks pengambilan hukum dalam fikih syariah itu, dalam fikih Islam itu, pertama ada yang dalil itu disepakati, ada yang tidak gitu. Nah, yang disepakati itu sangat terkenal ya di masyarakat, Al-Quran, as-sunnah atau al-hadith, al-ijma', ya. Yang keempat al-qiyas, ya. Al-Qur'anu, as-sunnatu atau al-hadithu, al-ijma'u, al-qiyasu. Nah, sedangkan yang di sini banyak sekali, ada 16-an ya. Al-maslahatul mursalatu,
Al-istihsanu jadi istihsan istihsanu qaulus sahabi dan lain-lain. Jadi saudaraku sekalian, di dalam usul fikih, istithmar atau istimbatul ahkam, mengambil hukum dari pokoknya, dari dasarnya, itu ada yang disepakati gitu. Secara jenis dan bentuk dalilnya, sepakat mengambil dari Quran. Sepakat bahwa dalil fikih diambil dari sunnah atau hadis. Sepakat bahwa fikih diambil dari al-ijma'. Sepakat diambil dari qiyas. Bukan berarti hasil dari kerja mengambilnya itu sepakat, tidak. Tapi sepakat di dalil itu. Dijadikan dalil itu, Quran sepakat, sunnah atau hadis itu sepakat, ijma' itu sepakat, qiyas itu sepakat. Nah, yang tidak disepakati, artinya ada yang berpendapat iya, boleh dijadikan dalil, ada yang mengatakan tidak. Ini namanya maslahah mursalah gitu. Ada nabi namanya istihsan. Ada namanya qaulus sahabi, ada saddu dzara'i, dan seterusnya banyak. Itu dikenal dengan istilah al-adillatus syar'iyyatul mukhtalafu fiha. Nah, itu ya. Nah, maka kita tentu dalam konteks mengambil hukum itu ke sini, ya, ke Quran dulu. Nah, sebetulnya ijma' dengan qiyas itu, ya, itu bersandarnya kepada dua yang di atas, Quran dengan sunnah. Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Malik dan yang lain disebutkan bahwa taraktu fikum amroini, kutinggalkan untuk kalian dua hal. Lan tadhillu, kalian tidak akan sesat, ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang dengan keduanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasuli wa sunnatan nabi. Kitab Allah, Quran wa sunnatan nabi, atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu ya. Maka dari sinilah gitu. Itu dari sinilah maka dia diambil. Makanya dalam hadis, dalam buku hadis riwayat Imam Al-Baghawi menceritakan tentang Rasulullah SAW kan mengutus Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal, untuk menjadi dai di Yaman, ya, untuk menjadi dai di Yaman. Rasul ingin mengetahui sejauh mana ini persiapan sahabat Mu'adz bin Jabal ini menjadi dai di negeri nun jauh di sana, karena pada waktu itu dari Madinah ke Yaman itu jaraknya tidak kurang dari 1.250 km sampai 1.500 km gitu. Jadi pada waktu itu naik unta bisa dibayangkan berapa waktu yang dibutuhkan. Ya Mu'adz, innaka ta'ti ahla kitab, kaifa taqdi idza arada laka qada'un. Wahai Mu'adz, kamu nanti akan mendatangi kaum ahli kitab, dari Yaman ahli kitab. Bagaimana kamu memutuskan persoalan jika datang kepadamu persoalan gitu? Maka Mu'adz mengatakan, aqdi bi kitabillah. Saya akan memutuskan perkara yang saya hadapi itu dengan kitab Allah. Rasul lalu bertanya lagi, fa illam tajid, kalau kamu tidak dapati di dalam Al-Qur'an, fa bi sunnati Rasulillah, maka akan saya putuskan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa illam tajid, kalau kamu tidak dapati juga, ajtahidu ra'yi wala alu, maka saya akan beristihad sekuat tenaga saya dan saya tidak akan bersungguh-sungguh dalam beristihad gitu. Nah begitu, jadi tanaqaluhu begitu. Oleh karenanya sebetulnya gitu ya, pembahasan orang-orang usul fikih itu bukan hukum fikih, tapi dasar-dasar fikih. Kalaupun dia menyebutkan hukum fikih, istilah orang usul fikih ala sabili at-tamtsil, ala sabili misal, untuk ya memberikan contoh gitu. Nah,
Nah, gitu ya. Nah, itu sebetulnya. Nah, kalau kita kemudian menganjak ke berikutnya adalah lalu bagaimana para ahli itu kemudian para ulama itu mengambil hukum syar'i itu dari dalilnya. Nah, sekarang kan di zaman kita nih mungkin maaf ya, dalam masa spesialisasi itu ada yang mungkin bidangnya fikih, tapi mungkin usul nggak seberapa, atau usul fikih tapi fikih nggak seberapa, atau hadis nggak seberapa. Orang mau hadis. Nah, kalau ulama dulu itu nyakup di semuanya gitu. Dia ya ahli Quran, dia ya sunnah, ahli sunnah, artinya pintar di bidang sunnah, dia juga ahli usul fikih, dia juga ahli fikih. Kayak Imam Syafi'i misalnya, dan imam 4 yang lain itu ya pintar semua gitu. Imam Syafi'i misalnya hafal Quran umur 7 tahun. Gitu. Bahasa Arab dia yang ngelurusin syair-syair Arab gitu. Ya. Bahkan Imam Syafi'i itu heroik luar biasa, pada saat umur 15 tahun sudah diizinkan berfatwa. Orang yang udah aki-aki nggak dibolehin. Oke ya. Nah, kalau ini bisa sudah mukadimah ini difahami, nah inilah yang akan menjadi usul al-fiqh itu. Dalil dasar fikih itu adalah ya dalil-dalilnya ini. Gitu ya. Nah, kita melanjut kepada pembahasan berikutnya. Nah, kalau kemudian fikih itu memang diambil dari dalil-dalilnya, itulah usulul fikih. Lalu bagaimana kita mengambil hukum itu dari dalil-dalilnya tadi sehingga kita mengetahui gitu. Maka sebetulnya ya ini suka tidak suka harus memahami ayatun Qur'aniyah, ahadisun nabawiyah. Nah, ulama dulu baik Al-Qur'an ya dan as-sunnah gitu ya. Nah, ini saya kasih. Ini memudahkan kita ayatul ahkam. Jadi sejak semula ulama itu mengelompokkan ini ya istilahnya tuh ayat-ayat Quran yang madaru al-ahkam menjadi ya dasar-dasar dari ayat ahkam ini. Kemudian untuk hadis ada juga dikumpulkan ahaditsul ahkam gitu ya. Nah, ahaditsul ahkam. Nah, kalau di sini ya ini kalau di modern yang terkenal ada misalnya buku Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam ya. Rawai'ul Bayan kayak Imam Sabuni. Tapi kalau kitab lama ada kitab ini, kitabnya Al-Imamul Qurtubi, Al-Imam Ibnul Arabi namanya, Ahkamul Quran, gitu ya. Ahkamul Quran itu dimudahkan kita oleh mereka sudah ya, itu juga sudah dimudahkan. Di ahadisul ahkam yang sampai hari ini masih banyak dikaji, ya. Contohnya adalah Muntaqal Akhbar. Ya, karangan kakeknya Ibnu Taimiyah, kemudian Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini dulu langkahnya. Jadi ulama itu sudah memudahkan. Misalnya akan berbicara hukum misalnya tentang jilbab gitu. Di tafsir ahkam kita sudah akan dibawa kepada ayat surah Al-Ahzab misalnya ayat 59. Ayat tentang zakat, ayat tentang sholat, ayat tentang haji, puasa, semuanya sudah hadir di situ. Nah, saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu sekalian, nah di dalam di Al-Quran dan As-Sunnah itu lafaz ayat gitu ya, dan lafaz sunnah itulah yang menjadi kajian para orang usul gitu, ya. Itu yang menjadi kajiannya begitu. Kenapa? Karena memang dari situ dipahami. Nah,
pemahaman bagaimana memahami khitab, titah, dalil syariah baik dalam Quran maupun sunnah, itulah nanti kemudian usul fikih itu tidak berdiri sendiri sebagai ilmu kuper gitu, tidak. Dia menjadi ilmu yang mengambil dari ilmu lain. Maka diambillah dari ilmu bahasa, lughah. Suka tidak suka dalam ilmu usul fikih, kita akan membahas kata. Dalam bahasa Arab itu ada kata umum, kata khusus, gitu. Gitu ya. Nanti ada mujmal, global, ada mubayyan, ada yang diterangin. Ada yang muskil, kata-kata yang sulit, ada lafzul mustarak, ada kata-kata satu kata tapi punya dua makna, dan seterusnya. Itu semuanya dibahas dalam mabahisul lughawiyah dalam ilmu usul fikih. Logika, mantik diambil juga nanti, mantik itu. Bagaimana kalau perintah itu berasal dari atas ke bawah, apa namanya? Kalau dari sesama, apa namanya? Kalau dari bawah ke atas, apa namanya? Begitu. Nah, mabahis inilah yang kemudian kemudian misalnya kalau dalam bahasa, misalnya kalau ada orang tua misalnya ya, melihat anaknya naik pohon, kan nggak setuju kalau anak kecil naik pohon yang membahayakan dirinya kan? Nah, gitu. Tapi kadang-kadang keluar kata-kata orang tua kan, lajulah, naik terus. Kalau bahasa Palembang kan, nah lajulah naik terus. Lajulah naik terus itu, kalau dari segi bentuk katanya kan dia perintah kan. Nah, Pak nyuruh lajunya, laju, naik pucuk. Tapi kan dalam bahasa kita pahami, kata itu keluar dari orang tua bukan nyuruh kita naik terus. Nyuruh kita turun, sebenarnya. Bahwa apa yang kita lakukan tidak disetujui oleh dia. Nah, ilmu, dia mengambil dari ilmu lughah, mengambil dari ilmu mantik, dan istilah dalam, kalau ta'rifatun awaliyah ilmu usul fikih itu dikenal al-istindad. Dari mana saja nih usul fikih ini ngambil ilmu gitu. Gitu ya. Nah oleh karenanya ilmu ini yang saya akan nanti langsung memberikan contoh ke beberapa hukum gitu. Nah, sehingga kalau ada kata bentuknya perintah, ada kata bentuknya larangan, ada kata bentuknya perintah tapi maknanya larangan. Contoh, da itu dalam bahasa Arab artinya tinggalkan. Itu perintah itu. Cuma kan makna perintah itu suruh ninggalkan. Gitu ya. Nah, ini menjadi concern. Oleh karenanya, karena orang usul fikih itu membahasnya bukan hukum syariahnya gitu ya. Kalau hukum syariah praktis kan menjadi concernnya fakih, menjadi concernnya ahli fikih gitu. Kalau usul fikih concernnya pada dalilnya gitu. Satu contoh lah ya, ayat wa aqimus shalah wa aqimus shalah wa atuz zakata. Ini perintah ya. Nah, ini kalau pembahasan orang usul fikih berarti ini al-am. Kata ini itu kata perintah. Artinya kan aqama. Ya. Ata. Ini juga perintah. Ya kan? Al-amru. Kalau kata itu bentuknya perintah, tujuannya untuk apa? Ya memerintahkan gitu. Memerintahkan. Maka kata orang usul fikih gitu, bagi orang usul fikih itu disebut dalam bahasa Arabnya usuli. Kalau ahli fikih namanya apa? Faqihun.
concern orang usul fikih al-ijab. Berarti gitu. Ayat ini bentuknya perintah. Perintah itu untuk mewajibkan. Maka dalil ini mewajibkan menegakkan sholat. Maka berarti al-amru yadullu alal ijab atau wujub. Kalau dalilnya mewajibkan, gitu ya, wujub. Jadi maka sholat itu menjadi wujubus sholat. Dalil ini menunjukkan wajibnya sholat. Nah, gitu ya. Nah, kalau dalilnya menunjukkan wajibnya sholat, berarti sholat itu hukumnya wajib. Nah, as-sholatu wajibah itu menjadi kesimpulan akhir dari seorang ahli fikih. Ini konsennya ahli fikih. Jadi kalau dalilnya itu al-ijab berarti wujubus sholat, dalil itu mewajibkan, berarti sholat itu wajib, begitu, gitu ya. Kesimpulan as-sholatu wajibatun itu menjadi bahasanya faqih, ahli fikih, gitu ya. Nah, makanya nanti, gitu, atas dasar ini dan ilmu bahasa ada pertanyaan. Apakah perintah itu menunjukkan wajib? Maka kemudian nanti muncul di sini, nih bahasa aja sama. Al-aslu, gitu kaidah usulnya. Fil amri lil wujub. Nah, gitu. Al-aslu fil amri lil wujubi. Yang asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Ini menjadi kaidah usuliyah. Nah, ini contoh ya, qaidatun usuliyah. Nah, gitu ya. Jadi ngerti ya bedanya. Jadi kalau orang ahli usul fikih itu konsentrasinya ke dalil dia dan tunjukkan dalil itu, bukan ke perbuatannya. Maka as-sholatu wajibah itu atas proses ilmu orang usul berarti wajib gitu. Ini yang jelas perintah. Ayat yang tentang larangan misalnya la taqrabuz zina. La taqrabuz zina. La taqrabu ini, janganlah kamu mendekati zina. Ini anahi, larangan. Maka dalil ini menunjukkan larangan. Tahrim. Tahrimuz zina. Maka ayat sebetulnya pertamanya yang dilarang mendekati zina. Itu lataif Qur'aniyah. Jadi mendekati tidak boleh. Nah, bentuk la ini namanya lanah ya. Lam al-jazimah itu larangan. Maka zina itu dilarang, haram. Nah, maka melahirkan kaidah al-aslu. Gitu. Al-aslu fin nahi lit tahrim. Asal dari larangan itu menunjukkan haram. Nah, gini ya. Ini yang sudah jelas-jelas larangan, perintah, dan larangan. Nah, ada lagi nanti beberapa dalil itu, dia tidak bentuknya perintah, dia tidak bentuknya larangan. Tapi dia bentuknya statement. Nah, statement. Misalnya, ayat dalam surah Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang dicerai itu menunggu masa iddahnya 3 kali quru. Ini kan tidak ada perintah, dia statement.
Pertanyaannya adalah, iddah itu wajib apa tidak? Ada ulama yang mengatakan justru itu menguatkan karena statement itu sudah ujung dari sebuah keputusan. Maka dia wajib. Makanya iddah itu wajib hukumnya, bukan sunnah, bukan mustahab. Nah nanti perbedaannya bukan pada tentang wajibnya iddah. Nah berapa lama kuro itu apa? Nah, setelah dibahas kuro ini rupanya lafdzun mustarak. Dia kata yang bermakna dua. Jadi Qur'un itu artinya dua. Ada yang berarti suci, juga namanya Qur. Ada artinya haid, juga namanya Qur. Nah, mana kamu itu? Maka kemudian para fuqaha mengambil sikap ya tentu dengan mengumpulkan dalil-dalil yang lain. Sehingga Imam Syafi'i dengan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal itu berbeda. Imam Syafi'i, kalau di mazhab Syafi'i dan itu yang menjadi undang-undang di Indonesia, 3 kali Qur itu 3 kali suci. Karena Qur'un kata Imam Syafi'i artinya juga suci. Imam Ahmad sang murid juga mengatakan Qur'un juga berarti haid dalam bahasa Arab. Berarti saya mengambil yang haid. Gitu. Masing-masing punya penguat dalilnya, tapi ala kulli hal begitu. Dan makanya dulu ulama itu ya ahli usul, ya ahli Qur'an, ya ahli hadis, ya ahli fikih gitu. Sekarang kan yang menjadi tidak karena ya kekurangan-kekurangan yang ada di kita sekarang. Nah inilah mungkin pengantar sementara, nanti kalau mau dibagi di lafaz-lafaz pembagian-pembagian yang lebih menjelaskan atau mungkin contoh-contoh yang ingin dikajikan boleh, tapi sementara dari saya pengantarnya begitu. Mudah-mudahan ini saya sudah melakukan tafsir betul-betul menyederhanakan, mudah-mudahan tidak kesulitan untuk bisa dipahami dengan mudah. Itu saja mungkin yang bisa Anda sampaikan di awal pertemuan melalui video pada hari ini tentang ilmu usul fikih, karena K-nya gitu ya, kunci kata antum mulai mengerti ya bagaimana para ulama itu mengambil hukum dari dasarnya, dari asalnya, yaitu dari dalil-dalil syariah. Jadi para ulama itu bukan semaunya, bukan seenaknya, bukan. Mereka punya kawaid, punya kaedah-kaedah, aturan-aturan strict dengan memahami satu nas, satu dalil Al-Quran, dan perangkatnya banyak sekali ya, nanti ilmu balaghah, ilmu ma'ani, dan seterusnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.